Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari isolasi diri di rumah. Ini sudah minggu ketiga. Kalau dihitung mungkin hari ke 20. Ini saya bersama Humairo ada di lantai atas ruko. Di lantai atas ruko ini saya sebelumnya adalah atap seperti di tetangga sebelah itu ya, atap biasa, cuman karena sering terjadi bocor jadinya saya inisiatif untuk dak. Jadi saya dak supaya air itu bisa dialirkan dengan tepat. Jadilah seperti ini. Nah, jadi rencananya kalau sudah dijadikan atap seperti ini nantinya bisa dibikin untuk usaha atau untuk yang lainnya. Jadi dikarenakan keterbatasan dari budget, jadi sementara kita jadikan sebagai alat untuk media untuk berjemur. Ini anak-anak senang sekali berada di atas ini. Mas Aiman juga sedang hafalan ya, karena budget dari kelas 8 atau kelas 2 SMP ini adalah dia harus hafal sampai juz 7. Juz 30 sudah sampai juz 7. Dia sendiri juga udah punya tabungan di juz 29, 28 nya belum selesai. Itu hafalan, tapi apakah hafalnya harus dipastikan dengan tes dan murojaah. Kemarin barusan dapat info dari sekolahan, menyambung dari pesan dari Diknas provinsi, bahasanya menyambung juga paralel dengan work from home, pekerjaan di rumah. Jadi misalnya libur dan sekolah dan kantor, libur sekolah dan kantor, artinya bukan libur sebenarnya. Jadi aktivitas bekerja di rumah, belajar di rumah diperpanjang sampai tanggal 21 April. Jadi sudah mendekati tanggal-tanggal awal Ramadan. Sebenarnya menjadi menarik karena hal ini dipastikan akan memberikan banyak hikmah ya. Hikmah bagi orang tua sekarang jadi lebih dekat dengan anak-anaknya, karena selama ini anak-anak cenderung berangkat sekolah pagi, persiapan berangkat sekolah, kemudian pulang sekolah ada yang jam 12, ada yang jam 2, ada yang jam 4, ada yang sampai jam 5. Habis itu capek, mandi, malam belajar, tidur, begitu seterusnya. Jadi waktu orang tua untuk anak tuh praktis hanya hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu pun itu anak-anak juga cenderung tidak terlalu dekat dengan orang tuanya, kadang aktivitas sendiri, karena mereka dari aktivitas 5 harian sekolah, kemudian mereka merasa punya hari libur, jadi harus liburan di rumah. Itu efek hikmah yang pertama dengan adanya pembelajaran di rumah ini. Yang kedua, kita bisa memantau langsung, segi positif yang lainnya, memantau langsung perkembangan anak itu seperti apa. Saya beberapa kali terharu dan terenyuh ketika sekarang ini kan sistemnya sistem online, jadi pembelajarannya online menggunakan Zoom, walaupun jatah sehari cuma 1 jam. Dan saya bisa tahu ternyata pendidikan orang tua terhadap pendidikan guru terhadap anak-anak saya yang selama ini seperti ini. Jadi bagaimana seorang ustadzah atau ustadz memotivasi anak-anak supaya bisa mengikuti cara pendidikannya, terus bagaimana cara bisa anak-anak termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas, itu saya lihat dari situ. Segi positif dari pekerjaan di rumah tadi, belajar di rumah.
Kemudian pembiayaan ya, dari segi pembiayaan tidak ada biaya antar jemput. Kemudian tidak ada biaya makan siang di sekolahan, otomatis makan siang beralih di rumah. Karena selama ini biaya makan siang kita membayar sekian rupiah untuk membayar di sekolah ini. Sebenarnya hati-hati ya. Ini dulu bekas kanopi, terus diaktifkan sebagai jemuran. Itu dari segi positifnya. Dari segi menariknya saya nggak mau bilang segi apa negatifnya, saya mau bilang tantangan bagi orang tua adalah orang tua yang dulu dalam tanda kutip semut diambil, inilah di tangan aja diambil. Awas di tanganmu hilang. Jadi dari segi dulu yang orang tua itu terbiasa memasrahkan anaknya belajar sekolah, jadi setelah anak-anak disiapkan pagi terus mereka berangkat sekolah ya, orang tua lah ya. Sekarang nggak bisa, jadi nyambi, aktivitas harian tetap jalan, bahkan lebih karena anak-anak praktis makanannya lebih banyak. Kemudian harus memenuhi tugas-tugas yang selama ini dilakukan oleh ustadz-ustadzahnya, jadi dilakukan oleh orang tuanya, terutama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak biasanya masih terikat dengan pekerjaan, yang punya pekerjaan yang harus work from home. Jadi istri saya kadang merasa capek, terbebani karena harus mengerjakan tugas anak-anaknya. Itu dari segi work from home. Saya mau membicarakan dari hikmah-hikmah yang diakibatkan oleh adanya wabah virus corona ini ya. Pertama adalah dari masjid. Dulu kita masjid yang setiap saat kita bisa datangi sekarang harus jual mahal. Tidak bisa kita sholat jamaah di situ karena anjuran dan kajian para ahli ya, ahli agama, ahli fikih, terus kemudian ahli kesehatan dan yang lain-lain yang mengharuskan kita ibadah di rumah. Kemudian tanah suci yang dulunya kita lalai, kita mengesampingkan, menomorduakan, kita lebih dahulu berliburan di tempat yang lain. Sekarang juga jual mahal dua tanah suci itu, khusus di Arab Saudi. Sekarang diputuskan dua tanah suci itu di 24 jam berlaku darurat sipil. Jadi benar-benar tidak boleh keluar 24 jam. Adapun kalau boleh keluar hanya pada distrik mereka masing-masing. Apakah itu distrik Miswalah, distrik yang lain-lain, hanya keluar di situ, itu pun untuk ngambil obat sama ngambil makanan. Tapi kalau Arab Saudi yang lain masih berlaku, boleh keluar rumah itu jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian dari segi kesehatan, orang-orang cenderung lebih memperhatikan kesehatannya. Jadi kayak kita setiap mau makan kita selalu membersihkan tangan. Setiap kita keluar dari rumah kita selalu membersihkan badan. Kemudian bahkan makanan pun kita pilah-pilah. Kita menghindari makanan yang berlemak atau makanan yang cenderung es. Kita lebih menyukai makanan-makanan yang sudah masak. Karena apa ya? Karena tadi itu hikmah dari virus corona. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah kita yang punya orang tua atau yang punya saudara-saudara yang sudah tua, kita lebih memperhatikan. Karena kita nggak tahu ya, kita yang muda ini apakah sebagai karier atau bukan. Karena dalam kondisi sehat, anak-anak muda itu tidak gampang menunjukkan simptom atau gejala-gejala mau hujan katanya, tapi nyebutnya hujan. Jadi kita lebih memperhatikan orang tua dan anak-anak kita. Anak-anak kecil ini juga relatif rentan untuk mendapatkan serangan virus itu. Tantangan yang lain adalah
kita nggak bisa silaturahmi dekat lagi dengan orang tua selama ini sampai wabah ini selesai dikarenakan tadi itu. Ya, alhamdulillah bulan kemarin saya masih bisa silaturahmi ke orang tua saya yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kemarin juga rutin berkomunikasi. Ya, semoga wabah ini cepat selesai. Apalagi ini mendekati bulan Ramadan, saya nggak bisa bayangin kayak apa itu iman dan perasaan kita, takorup kita ketika kita sudah menghadapi bulan Ramadan tapi masih di dalam kondisi wabah. Mungkin kita akan lebih terkuras, kita akan lebih dekat dengan Allah. Terus pastinya sekarang bumi ya, dimana-mana keadaannya juga lebih bersih, polusi juga berkurang. Semoga wabah ini cepat selesai. Kira-kira itu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.